Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kan kemarin sudah berangkat sponsor ini ya, Mbak. Dan kita kemarin juga semua sudah berkenalan nih, tapi masih kurang resmi mungkin. Dan kita cuma hanya formalitas saja ya. Terus bagaimana kalau misal kita perkenalan lagi supaya konseling kita sendiri jadi kenal? Bagaimana ya, Mbak? Oke, bisa dimulai dari Mbaknya. Oke, perkenalkan nama saya Isabel Dani. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri nih, giliran saya untuk memperkenalkan diri. Baik, Mbak Nisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari, staf dari Safira. Lalu di sini saya nanti akan menjadi konselor sebayanya Mbak Nisa dalam melakukan sesi konseling ini. Nah, nanti saya harap Mbak Nisa bisa bekerja sebagai konselor sebayanya Mbak Nisa. Mungkin gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbaknya sendiri? Alhamdulillah baik. Kamu ada kegiatan apa nih Mbak Nisa? Kalau saya tadi pagi habis UAS, Mbak, UAS ikan. Berarti sebelum ke sini menyempatkan untuk ujian dulu nih. Nah, kira-kira sehabis ini apakah ada kegiatan apa yang lain? Kalau dari saya sendiri itu habis ini mempersiapkan proker, Mbak. Jadi nanti ada rapat lagi saya kenal. Mbak Nisa ini bisa dikatakan anaknya sibuk begitu ya? Ya betul, Mbak. Extrovert Mbak Nisa? Bisa dibilang ya. Temannya semuanya betul. Oke, berarti Mbak Nisa ini tidak ada kuliah pulang gitu, tapi ada kegiatan musik ya. Mungkin karena kita sudah berkenalan, sudah tanya-tanya udah tanya Mbak Nisa apa. Nah, mungkin beberapa hal yang ingin saya jelaskan, mungkin singkat saja yang perlu Mbak Nisa tahu, yang perlu Mbak Nisa ketahui. Nah, yang pertama, mungkin di sini nanti saya menunjukkan tinggi asas kerahasiaan, yang mana nanti Mbak Nisa bebas menceritakan permasalahannya, apa yang sedang Mbak Nisa itu alami, apa yang menjadi berbagai sendiri buat Mbak Nisa, dan saya harap Mbak Nisa terbuka, bisa mempercayai saya. Tidak perlu khawatir ya, nanti mereka Mbak Nisa ini akan muncul, akan terbongkar atau akan mungkin diketahui orang lain gitu. Saya akan mengerti permasalahan aman lagi dan selanjutnya juga ada akses kesukaan nih. Nah, sebenarnya siapa kalian nih? Mbak Nisa pasti tadi atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri, Mbak. Berarti Mbak Nisa sudah mengucapkan kalau atas kemauan sendiri. Berarti Mbak Nisa ini secara berbesar mau menggali permasalahan. Betul, Mbak Nisa siap untuk menceritakan permasalahan. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada timing Mbak. Jadi nanti kita punya waktu selama 25 sampai 30 menit ke depan. Nah, yang mana nanti Mbak Nisa silakan punya waktu sebanyak itu untuk menceritakan permasalahannya. Nanti kita bisa mengenai permasalahan Mbak Nisa. Apa yang menjadi fokus utama permasalahan Mbak Nisa ini, supaya Mbak Nisa nanti setiap konseling punya pemikiran yang lebih rasional gitu. Apakah kita sudah nyaman? Sudah siap melakukan si konseling? Siap, Mbak. Gimana bisa? Apakah mau permasalahan dulu atau mau minum atau sudah cukup bisa dimulai? Oke, Mbak Nisa. Nah, dari kan gimana lah, sudah mengetahui sedikit mungkin asas-asas dalam konseling ini. Apakah Mbak Nisa pernah masuk konseling? Pernah sih, Mbak, tapi konseling kelompok. Berarti Mbak Nisa ini sudah punya pengalaman nih ya, sudah punya passion untuk jadi konseling gitu ya. Oke, Mbak, langsung ceritakan masalahnya. Saya ceritakan permasalahan Mbak Nisa. Jadi permasalahan saya itu gini, Mbak. Semenjak kelas SD, nah saya itu kan jumlah di dalam kelas politik banyak, sehingga gurunya itu kurang bisa menyuruh dalam mata pelajaran. Nah, ini membuat saya membenci salah satu mata pelajaran, yaitu matematika. Nah, dari sinilah saya kayak merasa matematika itu ilmu yang menakutkan. Jadi saya itu berusaha bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan pikiran kita positif itu. Nah, sebenarnya kan matematika kan waktu di SD itu kan merupakan ilmu dasar dan akan mempengaruhi ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, sementara di matematika SD itu saya lemah juga. Jadi untuk berlanjutannya itu saya merasa terganggu itu. Nah, terus waktu SMP itu kan juga corona dan hal itu semakin memperburuk suasana. Jadi di situ saya mulai sama sekali jarang untuk mempelajari matematika.
Nah, waktu SMA saya itu juga memilih jurusan IPA dan itu saya merasa saya salah jurusan guys. Di situ saya kesusahan dan merasa minder kepada teman-teman saya dan saya itu mempunyai pikiran bahwa kalau pintar matematika jadi itu pintar mata pelajaran yang lain, sementara kalau nggak pintar matematika itu tidak pintar dalam mata pelajaran lain gitu mbak. Itu sih permasalahan saya. Oke, Mbak, itu sudah menceritakan permasalahan saya. Yang saya dengar tadi Mbak Lisa mengucapkan dan menceritakan bahwasanya Mbak Lisa ini sempat menyelesaikan mata pelajaran. Dan Mbak Lisa ini berpikir bahwa dalam diri Mbak Lisa itu tidak ada passion matematika dan tidak sepintar teman-teman yang lain. Bahwasanya juga Mbak Lisa menjelaskan di situasi-situasi yang dimana itu Mbak Lisa sempat kayak takut gitu. Matematika itu ilmu yang menyeramkan, ilmu yang menakutkan begitu ya Mbak. Mbak sudah menceritakan masalahnya. Mari kita analisis, kita cari tahu permasalahan inti dari permasalahan Mbak Lisa itu apa sih, dengan kita flashback lagi ke masa lalu. Kira-kira dari permasalahan di masa lalu ini, apakah Mbak Lisa punya trauma atau banyak punya situasi Mbak Lisa ini beruji pada saat diri? Ada mbak, jadi itu waktu SD itu saya disuruh mengerjakan soal, tapi di situasi tersebut teman-teman saya itu pada bisa, sementara saya kok enggak gitu. Nah, dari situlah saya muncul bahwa mengecap diri saya bahwa saya itu tidak bisa matematika dan itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan saya di masa depan, sehingga saat ini pun saat kuliah saya juga sangat membenci matematika. Oleh karena itu saya memilih jurusan yang tidak ada lihat dengan matematika, sehingga saya memilih ke sejarah itu mbak. Dan hal itu tuh sangat mengganggu juga sih mbak di kehidupan. Mbak Lisa yang menceritakan bahwa Mbak Lisa ini kan udah masuk jurusan matematika. Secara tidak langsung nih, berarti tindakan Mbak Lisa itu seperti penghindaran begitu. Jadi masalahnya padahal Mbak Lisa sudah tahu bahwa masalahnya harus dasar yang akan digunakan di kehidupan lain, yang tetap akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya Mbak Lisa sebenarnya makanya seperti itu, tapi Mbak Lisa itu belum mengenal masalah misalnya matematika itu sendiri. Kalau tidak bisa menjawab, tidak pintar. Mungkin Mbak Lisa selanjutnya diterapkan ke masa sekarang yang menjadi situasi saat ini. Apakah Mbak Lisa pernah dilakukan situasi di mana Mbak Lisa ini dihadapkan matematika? Kan sejarah ini bisa diceritakan secara spesifik lebih lanjut. Kalau di sekarang kan saya kebetulan ikut organisasi yaitu PNTA, dan di dalam itu saya tergabung dalam bidang kesejahteraan atau kehidupannya, dan di situ kan pastinya tidak lepas dari matematika karena bidangnya tersebut merupakan bidang yang mengatur keuangan dari PNTA sendiri. Jadi di situ kan ada sistem hikmat. Jadi saya pernah untuk menjaga hikmat tersebut, tetapi karena saya kurang mumpuni dalam matematika, mungkin saya itu kebingungan dalam memberikan kembalian kepada pelanggan, dan hal itu sangat juga gitu mbak. Terus saya juga kayak minder gitu, masa udah gede gak bisa matematika gitu mbak. Jadi saya merasa kurang pintar lah gitu. Secara langsung Mbak Lisa ini saya tangkap saya kurang pintar masalah itu ya. Nah selanjutnya nih, apa sih yang ada dalam pikirannya Mbak Lisa? Apakah Mbak Lisa itu menganggap saya tidak pintar matematika, Mbak saya bodoh? Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri ya mbak, matematika tidak bisa menjadi tolak ukur suatu kepintaran, tapi entah kenapa dalam pikiran saya itu tetap tertanam bahwa kalau pintar matematika itu pintar semuanya, dan jika kamu pengen pintar maka harus bisa matematika. Saya itu pengen menghilangkan pikiran tersebut gitu loh. Berarti pikiran spontannya Mbak Lisa ini mungkin yang Mbak Lisa ini menganggap bahwa matematika itu mungkin kalau anak pintar itu harus bisa matematika. Kalau misalnya nggak bisa matematika berarti nggak pintar begitu ya Mbak. Nah itu Mbak Lisa sudah mengenal permasalahan hal itunya. Nah sepertinya dari permasalahan yang saya tangkap permasalahan Mbak Lisa ini ada tiga topik menarik yang mungkin akan kita analisis salah satu yang akan kita fokuskan salah satu konsep pada yang ini. Pasti kira-kira ada masalah Mbak Lisa ini yang Mbak Lisa menghindar, Mbak Lisa punya percaya diri, Mbak Lisa ini merasa bodoh, kira-kira yang akan tidak bisa. Kalau menurut saya kenapa ada soalnya itu sangat berbeda. Saya merasa bodoh itu. Mbak Lisa memilih untuk kita menganalisis saya malah tidak pintar, saya merasa bodoh begitu ya. Jadi Mbak Lisa siap untuk dianalisis. Kita cari tahu nih permasalahan apa sih yang berpikiran Mbak Lisa itu kok saya
inspirasi dan budaya Mbak Nisa itu Mbak Nisa ini cenderung pada pemikiran-pemikiran yang kurang yakin dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, apa sih respon berpikirnya Mbak Nisa ketika Mbak Nisa itu dihadapkan oleh situasi di mana Mbak Nisa itu harus berhubungan dengan matematika? Kalau respon saya, respon alami saya itu kayak merasa takut, Mbak. Jadi ketika mendengar matematika, di situ perasaan saya itu resah, terus takut, dan ada rasa minder pada teman-teman yang lain, Mbak. Jadi hal itulah sangat mengganggu pikiran saya, begitu, Mbak. Begitu sih. Berarti secara tidak langsung Mbak Nisa ini mengatakan bahwa setiap dihadapkan matematika sampai di dunia perkuliahan ini yang bakal dimasalahkan Mbak Nisa itu kurang basic dalam matematika dan ke bawah dengan saat sekarang saat situasi pasar ini Mbak Nisa kurang cocok dengan matematika. Mbak Nisa ini kurang merasa percaya diri, merasa minder dan merasa bodoh begitu dalam hitungan begitu ya Mbak. Oke, kira-kira perasaan Mbak Nisa setelah Mbak Nisa punya pemikiran yang saya tidak inginkan, saya merasa bodoh itu seperti apa? Perasaan saya sendiri itu kayak kenapa sih saya nggak begitu, kenapa saya nggak seperti teman yang lain, padahal sebenarnya saya juga sadar bahwa saya itu memiliki kemampuan lain yang mungkin pada matematika saya lemah, tapi saya mempunyai kelebihan lain, tapi hal itu tuh masih menjadi kayak masalah dalam diri saya belum bisa mengalihkan pikiran negatif tersebut. Oke, Mbak Nisa mengatakan bahwa Mbak Nisa itu kurang bisa menyangkal pemikiran-pemikiran yang tersebut ya Mbak, karena masih terdapat keyakinan dalam dirinya Mbak Nisa bahwa Nisa ini kurang cakap dalam matematika. Lalu tindakan apa nih saat dihadapkan Mbak Nisa ini di situasi harus berhubungan dengan matematika sebagai hitung-hitungan seperti Mbak Nisa itu yang Mbak Nisa ceritakan tadi, saya bergabung dalam keadaan yang selama dalam saya itu misalnya itu berhubungan dengan uang, dengan hitung-hitungan, dengan berinteraksi seperti penjual dan pembeli begitu ya. Dan Mbak Nisa kurang percaya diri, kurang minder. Tindakan apa sih yang Mbak Nisa lakukan? Kalau dari saya sendiri itu saya berusaha sendiri, Mbak. Soalnya kan teman-teman saya udah pada sibuk gitu. Terus kebetulan teman-teman saya itu kebanyakan dari animasi. Saya kayak minder dong kalau saya itu kayak cerita kalau saya kurang bisa matematika. Jadi disitulah saya mulai berusaha sendiri untuk bagaimana sih bisa caranya matematika gitu. Mbak Nisa sebenarnya sudah ada usaha Ya. tapi Mbak Nisa itu belum mampu melawan keyakinan dalam dirinya Mbak Nisa bahwa Mbak Nisa itu kurang cakap dalam matematika. Oke, berdasarkan situasi yang mungkin kita tadi sebenarnya sudah bercerita banyak ini. Nah, permasalahan Mbak Nisa ini lebih cenderung pada kebiasaan yang mana akan saya jelaskan secara singkat saja Mbak Nisa, mungkin Mbak Nisa akan perlu tahu begitu. Nah, di sini dalam permasalahan kode Mbak Nisa itu yang ada pada dalam diri Mbak Nisa itu keyakinan yang mungkin rasional, yang mungkin masih irasional, dan kita perlu mengubah pemikiran-pemikiran irasional ini menjadi rasional ya kan. Dan dalam kode ini terdapat teknik kualifikasi. Nah, yang mana karena tadi saya mendengar permasalahan Mbak Nisa ini dominan pada kayak menganggap orang yakin dengan diri sendiri ya Mbak. Misalnya seperti menganggap saya bodoh, saya tidak pintar. Nah, nanti akan kita analisis sama-sama, kita bangun pikiran-pikiran barunya Mbak Nisa sama-sama lagi. Bagaimana sih cara mengetahui kok saya itu berpikiran seperti itu, dan kenapa kok saya banyak bilang bahwa saya ini bodoh gitu ya Mbak. Oke, karena kita sudah sepakat kita akan menganalisis permasalahan yang Mbak Nisa ini merasa tadi. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak apa sih dalam pikiran Mbak Nisa anak yang bodoh itu seperti apa? Kalau dari pikiran saya sendiri, Mbak, anak yang bodoh itu yang tidak bisa matematika itu pikiran saya. Tapi di sisi lain saya juga paham kalau kepintaran itu tidak menjadi tolak ukur pada harus bisa matematika gitu. Jadi mungkin untuk saat ini saya akan fokus terhadap kelebihan saya juga. Jadi saya akan mengurangi pikiran bahwa matematika harus pintar gitu. Jadi gitu. Jadi saya ingin membuka sisi lain dari diri saya dan ingin mengoptimalkannya gitu. Sebenarnya Mbak Nisa itu sudah ada pemikiran-pemikiran Iya sudah, Mbak, tapi saya masih ragu gitu. Oke, Mbak Nisa mengungkapkan sebenarnya tuh tolak ukur kepintaran, tolak ukur kecerdasan itu tidak hanya dalam bidang matematika, tapi tolak ukur kecerdasan itu pada bidang lain pun juga ada. Ya, pada dasarnya setiap anak itu mempunyai potensi dan kelebihan masing-masing. Ya, dari sini Mbak Nisa kan udah masuk gambar ke pemikiran-pemikiran yang sudah baru gitu. Nah, dari pemikiran tersebut kita kan bisa menanyakan bahwa bisa sih Mbak Nisa kan bisa bodoh itu bukan dan demikian. Selanjutnya
mungkin pada saat dia melihat situasi temannya itu merasa bahwa apa yang akan Mbak Nisa katakan kepada temannya yang merasa bodoh gitu. Kalau menurut saya sendiri kan saya kan juga kurang cakap dalam matematika. Mungkin saya akan menguatkan teman saya tersebut dan menjelaskan kepada dia bahwa kepintaran itu tidak bisa menjadi matematika itu tidak bisa menjadi tolak ukur terhadap kepintaran seseorang. Jadi mungkin saya bisa menasihati teman saya bahwa kamu tuh ada kelebihan, jadi kamu jangan minder hanya karena kamu tidak bisa matematika gitu. Mungkin saya akan melakukan seperti itu sih. Nah, Mbak Nisa kan sudah baik, ini sudah bagus. Saya mau kasih Mbak Nisa loh Mbak, kalau misalnya Mbak Nisa ini sudah ada pemikiran yang baru. Nah, lantas kenapa Mbak Nisa ini tidak mampu melawan pemikiran dalam dirinya? Kenapa Mbak Nisa ini tidak mampu melawan keyakinan dalam diri Mbak Nisa bahwa sebenarnya itu tidak menjadi tolak ukur kalau Mbak Nisa itu harus bisa matematika? Sebenarnya sih saya udah percaya diri sebenarnya, soalnya kan saya sadar karena saya itu mempunyai kelebihan seperti mungkin mampu speaking, mampu saktika, mampu renang. Tapi entah kenapa pikiran saya itu masih tertuju bahwa matematika itu menjadi tolak ukur gitu Mbak. Jadi saya kurang bisa mengontrol diri sih sebenarnya. Apa keyakinan yang paling kuat bahwa Mbak Nisa ini menganggap dirinya itu bodoh? Sebenarnya enggak sih Mbak, saya sebenarnya enggak yakin juga sih Mbak. Jadi saya itu kayak masih ragu gitu loh bahwa saya ini sebenarnya bodoh apa enggak sih, tapi di sisi lain itu saya juga punya kelebihan gitu. Jadi gitulah. Oke, Mbak Nisa menceritakan kita sudah bercerita Iya. dan Mbak Nisa sudah mulai membangun pikiran-pikiran yang baru. Saya mencontohkan bahwa saya seperti gimana mengenai temennya tadi, Mbak Nisa sudah gambarkan kira-kira kalau aku situasi seperti itu aku akan ngapain gitu. Oke, selanjutnya nih, misal Mbak Nisa kan dihadapkan dalam situasi Mbak Nisa ini harus berinteraksi dengan matematika. Respon pada saat itu juga yang akan Mbak Nisa lakukan setelah kita berdiskusi panjang seperti apa? Kalau dari saya mungkin untuk matematikanya saya masih merasa kesusahan karena juga dari masa lalu saya kurang suka matematika. Namun yang bisa saya lakukan saat ini adalah mempelajari matematika itu secara mandiri. Namun jika sudah mentok, saya akan berpikir bahwa emang matematika ini kelemahan saya dan saya tidak bisa berkata pada hal tersebut. Jadi saya harus menggali kelebihan diri saya yang lain gitu. Nah, kan Mbak Nisa sudah ada pemikiran-pemikiran baru, tidak harus kita matematika loh sebenarnya dari kebiasaan masih ada diri saya yang menonjol. Iya. Nggak saya secara singkat saja ya Mbak, karena di teknik yang kita jelaskan saat ini, yang kita jelaskan saat ini kan cognitive behavior terapi, yang mana nanti mungkin permasalahan Mbak Nisa ini ketika Mbak Nisa ada di situasi yang sama, Mbak Nisa itu bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri, tidak bergantung pada pengabalan Tuhan atau orang lain. Diharapkan Mbak Nisa nanti ketika menghadapi permasalahan yang serupa, permasalahan yang sama, Mbak Nisa ini mampu untuk menyelesaikannya sendiri, begitu ya Mbak. Oke, kira-kira nih Mbak Nisa kalau misal tetap berpikiran bahwa anak kita ini harus bisa matematika, ini kalau misalnya nggak bisa matematika berarti tidak pintar, itu dampaknya apa dalam diri Mbak Nisa? Kalau dari diri saya sendiri dampaknya pasti ke kita juga, soalnya kan menganggap bahwa diri sendiri itu nggak bisa, tidak seperti teman-teman yang lain, dan hal itu cukup mengganggu pikiran saya gitu. Jadi saya merasa tidak percaya diri, merasa minder. Sementara di sisi lain itu saya punya kelebihan dan saya lebih membelakangkan kelebihan saya, dan saya lebih mengedepankan bahwa matematika itu harus bisa gitu. Jadi harus bisa matematika gitu Mbak. Jadi saya membelakangkan kelebihan saya, dan itu hal yang salah menurut saya. Oke, tadi kan kamu mengatakan sebenarnya bahwa sebenarnya saya itu punya potensi yang lain loh, tidak hanya di matematika loh. Nah, kalau kira-kira kamu tetap berpikiran seperti itu, kira-kira efeknya berkedepannya untuk kamu itu seperti apa sih? Kalau efek kedepannya mungkin saya akan selamanya fobia terhadap matematika, betul gak sih Mbak? Jadi saya mengecap bahwa matematika itu selamanya menakutkan, dan hal itu juga pastinya mengganggu kehidupan, karena matematika itu kan merupakan ilmu kehidupan yang nggak bisa hilang gitu mungkin. Mbak Nisa mulai menggambar pemikiran-pemikiran yang sudah baru nih. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam diri Mbak Nisa ini setelah berpikir seperti itu? Seperti Mbak Nisa ini, aku hanya berpikir seperti ini bahwa matematika itu menyenangkan, matematika itu menakutkan. Kira-kira itu pemikiran yang membantu atau tidak untuk Mbak Nisa? Kalau hal itu saat ini tuh kira saya udah mulai terbuka Mbak. Jadi saya udah mulai tidak menganggap bahwa matematika itu ilmu yang menyenangkan. Jadi saya mulai bisa membuka pikiran bahwa saya juga mempunyai
kelebihan gitu Mbak. Jadi mungkin untuk saat ini pikiran negatif tersebut mulai sedikit hilang gitu Mbak. Oke, Mbak mulai tergambar ya. Oke, bagaimana menurut Mbak Nisa? Kan tadi kan beranggapan bahwa orang yang bodoh itu tidak bisa matematika. Sekarang saya tanya nih, gimana kalau orang pintar itu apakah harus bisa matematika? Apakah harus bisa segalanya begitu? Enggak sih Mbak, soalnya kan manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi saya itu tidak bisa, jadi matematika itu tidak bisa menjadi tolak ukur sebuah kepintaran itu Mbak. Pastinya ada kelebihan tersendiri bisa di mata kuliah lain atau mungkin ke kepribadiannya gitu Mbak. Jadi kayak ada kelebihan lain gitu. Ya sudah mulai terbuka pemikirannya dari yang awalnya Mbak Nisa ini bilang nggak yakin sama diri sendiri. Mbak Nisa jadi lebih mungkin akan perlahan pasti hati dengan keyakinan dirinya bahwa nggak semuanya orang cerdas itu harus bisa matematika. Ada potensi-potensi lainnya harus perlu Mbak Nisa gali begitu. Apapun yang Mbak Nisa ceritakan tadi itu tetap dikembalikan ke dirinya Mbak Nisa lagi tanpa mungkin saran dari orang lain terlalu di itu mentah-mentah ya Mbak. Mbak Nisa tetap harus menyelesaikannya sendiri begitu. Oke. Nah, misalnya Mbak Nisa sudah berhasil di bidang lain, apakah Mbak Nisa masih menyebut diri Mbak Nisa ini bodoh? Enggak sih Mbak, soalnya saya sudah mulai terbuka pikirannya. Jadi dalam ukur kepintaran seseorang bukan hanya dari matematika, dan dari situlah saya mulai akan menggali kemampuan saya di bidang lain. Jadi mungkin matematika merupakan masa lalu yang kelam bagi saya, tapi saya tidak bisa berlarut-larut di dalam hal itu. Jadi saya akan bangkit untuk menggali potensi diri yang lain. Mbak Nisa sudah mulai memandirikan permasalahannya ya. Saya mau tanya untuk orang pintar itu seperti apa? Untuk orang pintar itu tidak bisa ditolak dari segi manapun. Soalnya kan pastinya seseorang itu mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi dari situlah kepintaran tidak bisa dipandang hanya karena suatu pelajaran. Jadi mungkin dia itu pintar dalam bidang lain, misalnya olahraga atau kesenian gitu Mbak. Jadi mungkin tidak ditolak dari suatu mata pelajaran saja. Nah, luar biasa ya Mbak Nisa, jadi sudah mulai terbuka. Tadi kenapa kok pemikirannya saya kok bodoh, saya enggak? Soalnya saya belum dapat pencerahan Mbak. Soalnya dari SD juga saya merasa kayak minder gitu. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah mulai mendapatkan pencerahan gitu. Oke, setelah nemu pasti ya Mbak Nisa sudah mulai terbuka pemikirannya. Lantas langkah-langkah apa yang mungkin akan Mbak Nisa terapkan setelah ini? Kan Mbak Nisa sudah mulai berpikir bahwa matematika itu sudah sebenarnya itu tidak ada sekedar matematika loh. Aku juga ada bidang lain yang aku tekuni, aku tidak punya potensi begitu. Kira-kira apa nih ada langkah yang Mungkin langkah saat ini yang akan saya lakukan, saya akan fokus terhadap kemampuan saya. Jadi saya akan menggali potensi diri saya dan tanpa menghiraukan matematika itu tadi. Jadi saya mulai menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kemampuannya masing-masing. Gitu guys. luar biasa ya Mbak Nisa? Aku sudah Mbak Nisa. Mbak Nisa yang awalnya tadi datang tuh dengan muka lesu, kurang Mbak Nisa bilang kurang pencerahan, kurang semangat bahwa menganggap dunia itu nggak bisa. Padahal itu sebenarnya itu hanya pemikiran Mbak Nisa saja, hanya keyakinan dalam diri Mbak Nisa yang nggak rasional begitu. Dan setelah saya gali, setelah saya tanyain sebenarnya tuh standar orang bodoh, standar orang pintar menurut Mbak Nisa seperti apa, Mbak Nisa bisa untuk menganalisis permasalahan diri sendiri ya Mbak. Nah, kira-kira nih coba Mbak Nisa pikirkan kembali. Nah, yang kita diskusikan yang paling lebar tadi, kira-kira tuh Mbak Nisa itu perlu mengenalinya dalam dunia itu yang seperti apa? Kan Mbak Nisa sudah melakukan kepada saya. Sebenarnya saya tuh udah mulai terbuka kalau misalnya saya tuh harus pintar matematika untuk cerdas, karena kan juga bukan tolak ukur kecerdasan nih. Nah, kira-kira dalam diri Mbak Nisa ini, apakah Mbak Nisa sudah mulai ada gambaran langkah-langkah konkret yang lain gitu? Ada Mbak, jadi mungkin untuk saat ini saya akan dari matematika sendiri saya akan berusaha sedikit demi sedikit lah Mbak untuk menyukai matematika tersebut. Namun jika sudah dirasa mentok nggak bisa, mungkin saya akan menggali potensi diri saya yang lain seperti public speaking, mungkin terus keterampilan dalam manajemen waktu, terus hobi saya yang lain begitu Mbak. Jadi saya akan fokus pada kemampuan diri saya tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya kamu berhasil di bidang Mbak Nisa yang sebutkan tadi, kira-kira masih menganggap dirinya bodoh Mbak? Enggak,
baik-baik nih. Nah, mungkin dari situasi tersebut Mbak Nisa sudah mulai terbantu dengan situasi yang akan dihadapkan di masa yang akan datang. Bagaimana saat perasaan Mbak Nisa saat Mbak Nisa ini mengatakan hal yang baik-baik yang setelah Mbak Nisa katakan tadi? Dari perasaan saya sendiri sangat progresif, Mbak. Jadi saya bisa berpikir positif. Sebelumnya kan saya selalu berpikiran negatif terhadap matematika, dan untuk saat ini tuh saya udah mulai memikirkan hal-hal yang positif gitu, Mbak. Oke, Mbak Nisa sudah menganalisis dampak, sudah merefleksikan dalam dirinya sendiri bahwasanya pemikiran yang itu harus ditantang dengan pemikiran-pemikiran yang baik-baik. Tadi awalnya Mbak Nisa ini kurang suka matematika, membenci matematika, mungkin bisa dikatakan hobi matematika nih. Tapi Mbak Nisa malah berpikiran bahwa Mbak Nisa itu bodoh, tidak pintar, tidak sesuai teman-teman yang lain, merasa minder, tidak percaya diri. Kemudian dari konseling kita pada hari ini, saya izin menyimpulkan dari konseling kita pada hari ini ya Mbak. Nah, pada awalnya ini Mbak Nisa ini merasa minder karena punya pengalaman masa lalu yang mungkin bisa dikatakan kurang enak di hati Mbak Nisa. Seperti Mbak Nisa ini mulutnya banyak dalam teman sekelas SD-nya, dan Mbak Nisa ini yang nggak terus di matematika, dan itu terbawa sampai SMP. Apalagi Mbak Nisa menjelaskan bahwa SMP itu masa-masa corona, masa-masa COVID, yang mana Mbak Nisa ini menggantungkan Google dalam tugas nih. Dan selanjutnya berlanjut pada SMA, malah tentang nggak suka berlanjut pada dunia perkuliahan, Mbak Nisa melakukan penghindaran dan meloncat di jurusan yang tidak ada matematikanya. Saya memahami, saya merasakan apa yang Mbak Nisa lontarkan tadi. Saya tidak bisa menangkap perasaan yang Mbak Nisa katakan kepada saya lagi. Dan Mbak Nisa sudah mulai punya pemikiran-pemikiran yang baru nih, punya penguatan positif bahwasanya sebenarnya itu tidak hanya dalam matematika saja loh. Kalau sudah satu bisa menekuni di bidang yang lain yang mungkin saya punya potensi, saya punya kelebihan yang dalam matematika, saya punya kelebihan diri yang nanti akan saya asah. Biasanya tuh nggak berpikiran bahwa saya tuh bodoh, saya tuh nggak yakin sama diri sendiri. Kan permasalahan Mbak Nisa tadi pada keyakinan intinya Mbak Nisa yang menganggap dirinya itu kurang seperti teman-temannya, merasa minder, merasa bodoh begitu. Dan Mbak Nisa masih menduga-duga bahwa bahwasanya Mbak Nisa ini kalau tidak bisa matematika, begitu tidak pintar, punya pemikiran seperti itu. Dan Mbak Nisa sudah mulai terbuka nih pemikirannya, mulai pemikiran yang rasional. Mbak Nisa sudah berhasil menangkap pemikiran-pemikiran yang kurang positif, yang negatif ini. Mbak Nisa berhasil menapisnya nih. Oke, ini juga sudah berminat ya Mbak. Konseling kita kan kita sepakat di awal bahwasanya kita melakukan konseling selama 25 sampai 30 menit ya Mbak. Karena mungkin kita sudah melakukan refleksi, sudah bukan dari diskusi kita pada hari ini. Apakah Mbak Nisa ini perasaannya sudah mulai terbuka? Ya, saya sudah mulai merasa lega, dan saya mulai terbuka pikirannya untuk menggali potensi diri saya yang lain. Jadi saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan matematika. Oke, Mbak Nisa sudah bagus ya. Saya mengapresiasi Mbak Nisa. Saya mengapresiasi langkah-langkah konkret yang Mbak Nisa katakan tadi, seperti saya mulai menggali potensi dirinya, menganggap bahwa diri Mbak Nisa yang awalnya itu bodoh jadi nggak bodoh karena Mbak Nisa punya keyakinan dalam dirinya, aku loh sebenarnya itu nggak bodoh, tapi aku cuma perlu merasa bidangku yang lain aja, nggak berpatokan sama orang-orang lain nih. Nah, karena kita sudah mulai konseling, sudah mulai berjalan selesai nih Mbak. Mungkin apakah dari sesi kita ini bisa dicukupkan? Ya bisa Mbak. Nah, kita sudah berdiskusi banyak nih Mbak, sudah mengenai masalahnya Mbak Nisa yang mana Mbak Nisa sudah mulai berpikiran terbuka ini. Nah, karena Mbak Nisa sudah berpikiran dari terbuka, berpikiran positif, punya penguatan hal yang baru nih. Nah, apakah konseling kita bisa dicukupkan Mbak? Ya bisa. Baik, luar biasa ya Mbak Nisa. Apa sekali lagi untuk Mbak Nisa? Oke, setelah ini Mbak Nisa kira-kira ada kegiatan apa nih? Kalau setelah ini saya mungkin lanjut program Mbak, soalnya ada rapat juga sih. Anaknya harus ibu ya nih Mbak? Iya. Oke, berarti Mbak Nisa ini anaknya ekstrovert yang suka bersosial. Iya betul. Makanya waktu berkomunikasi itu Mbak Nisa tuh lancar, gak takut-takut gitu. Baik Mbak Nisa, terima kasih Mbak Nisa sudah datang dan mempercayai saya sebagai konselor Mbak Nisa. Dan semoga Mbak Nisa tetap semangat dan hasil untuk kedepannya. Saya harap Mbak Nisa bisa memandirikan permasalahannya. Mbak Nisa sudah punya pemikiran yang baru, punya pemikiran yang lebih rasional, dan semoga di depan di situasi yang akan datang Mbak Nisa bisa berpikir bahwa Mbak Nisa itu sebenarnya itu nggak bodoh. Sebenarnya Mbak Nisa punya potensi lain yang lebih daripada teman-temannya yang pintar. Mbak Nisa sudah punya tolong untuk cerdas dan berani.
Bagaimana Mbak Nisa? Ya, sudah cukup Mbak. Sudah cukup? Ya, baik. Mungkin kalau ada perkataan saya yang mungkin kurang berkenan di hatinya Mbak Nisa, atau mungkin perkataan saya yang menyinggung dalam hatinya Mbak Nisa, saya mohon maaf ya Mbak. Sama-sama, saya juga minta maaf juga Mbak, mungkin ada perkataan yang menyinggung. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih ya Mbak. Oke, semoga Mbak Nisa bisa menyelesaikan